Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Toyib, al-an roti bujulusakum wa doa adawatukum ala maktab summa ajibus su'alu minni. Maza darsun al-an? Darsun al-an al-lughah al-arabiyah. Naam, sahih. Darsun al-an al-lughah al-arabiyah. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Arab ya. Al-an qabla sanadrusu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib, al-an sanadrusu an al-marafiqu al-madrasiyah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang al-marafiqu al-madrasiyah atau tentang fasilitas umum yang ada di sekolah, seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Absen yang pertama, Ahmad. Hadir, Bu. Hadir. Yang kedua, Fatimah. Hadiroh, Bu. Maryam. Hadiroh, Bu. Selanjutnya, Nabila. Hadiroh ibu. Lalu yang terakhir, Azizah. Hadiroh, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Hadir semua hari ini. Bagus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang al-marafiqu al-madrasiyah atau tentang fasilitas umum yang ada di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Nah, yang pertama yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqu al-madrasiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikalnya. Yang kedua yaitu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi gramatikal dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqu al-madrasiyah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikalnya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kompetensi dasar yang terakhir yaitu menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqu al-madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di pembelajaran ini ada tujuan pembelajarannya juga ya. Yang pertama tujuannya yaitu siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan atau bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqu al-madrasiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikalnya. Yang kedua yaitu siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikalnya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dan siswa juga bisa menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqu al-madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, seperti itu. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu punya permainan dulu nih.
supaya ngelatih fokus kalian apakah sudah siap belajar atau belum. Nah, permainannya yaitu kalau ibu botak batik batok ya, permainannya itu botak batik batok. Nah, kalau ibu bilang botak, kalian pegang kepala kalian masing-masing. Kalau ibu bilang batik, kalian pegang baju kalian masing-masing. Nah, kalau ibu bilang batok, kalian diam, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh pegang ini itu. Oke, bisa dipahami? Oke, sudah siap? Oke, udah paham. Kita mulai permainannya ya. Botak batik batok, botak batik batok, botak batik batok, batik. Ya. Lanjut. Botak batik batok, botak batik batok, botak batik batok, botak. Oke, ada yang salah enggak? Oke, enggak ada yang salah. Lanjut. Bagus. Botak batik batok, 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 batik batok, botak batik batok, botak batik batok, batik. Ya, bagus. Betul semua. Yang terakhir nih, botak batik batok, 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 botak batik batok. Oke, betul semua ya. Benar semua kalian. Berarti sudah fokus ya sama pembelajaran hari ini. Pikiran kalian sudah bisa fokus. Nah, oke, bagus. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Dimulai dengan pembelajaran mufrodat. Kalian bisa buka di buku kalian masing-masing halaman 29 ya. 29 sampai 30. Nah, di situ ada macam-macam mufrodat. Yang pertama yaitu mufrodat tentang anwaul mudaris atau jenis-jenis anwaul madaris, yaitu jenis-jenis madrasah. Yang kedua ada mufrodat tentang al-ghuraf fil madrasah, ruangan-ruangan di madrasah. Dan yang terakhir yaitu mufrodat tentang al-marafiqu al-madrasah, yaitu fasilitas madrasah. Oke, selanjutnya ibu akan membacakan mufrodatnya ya. Kalian ikuti apa yang ibu ucapkan. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, bagus, siap. Langsung saja ya, mufrodat yang pertama. Madrasatun. Madrasatun. Selanjutnya, hukumiyatun. Hukumiyatun. Lalu, ahliyatun. Ahliyatun. Bagus. Yang selanjutnya, ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Mutawassitoh. Mutawassitoh. Terakhir, sanawiyah. Sanawiyah. Selanjutnya, mufrodat yang kedua yaitu tentang al-ghuraf fil madrasah atau ruangan-ruangan yang ada di madrasah atau di sekolah. Nah, ikuti apa yang ibu ucapkan ya. Mufrodat yang pertama yaitu ghurfatu ra'isul madrasah. Ghurfatu ra'isul madrasah. Yang selanjutnya, ghurfatu syu'unil idariyah. Ghurfatu syu'unil idariyah. Selanjutnya, ghurfatul haris. Ghurfatul haris. Selanjutnya, ghurfatul mudarris. Ghurfatul mudarris. Yang selanjutnya, ghurfatul isyraf. Ghurfatul isyraf. Yang terakhir, ghurfatus sihah. Ghurfatus sihah. Oke, bagus. Nah, oke, untuk yang selanjutnya itu mufrodat tentang al-marafiqu al-madrasah atau tentang fasilitas yang ada di sekolah. Nah, oke. Ikuti lagi ya apa yang ibu ucapkan. Mufrodat yang pertama yaitu idaroh.
Idaroh. Selanjutnya yaitu faslun. Faslun. Selanjutnya yaitu ma'hadun. Ma'hadun. Selanjutnya maksofun. Maksofun. Selanjutnya qo'atun. Qo'atun. Mumtaz. Nah, selanjutnya kan itu di buku banyak ya mufradat atau kosakata tentang al-marafiq al-madrasah atau tentang fasilitas yang ada di sekolah. Kalian bisa baca lagi ya, dibaca-baca, diingat-ingat mufradatnya biar tahu, biar paham, dan artinya juga sudah ada di situ ya. Kalian tinggal baca-baca saja mufradatnya biar tahu sama maknanya apa gitu. Nah, oke, kita langsung saja kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang adawatul jar atau huruf jar. Nah, apa sih huruf jar itu? Huruf jar majrur itu apa? Coba, ada yang tahu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, huruf jar itu adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Nah, contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah huruf jar. Nah, kaidah huruf jar yang pertama yaitu huruf jar itu setelahnya adalah isim. Nah, yaitu bersambung kepada isim. Nah, yang kedua, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat dengan waktu. Nah, yang ketiga yaitu huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Seperti itu kaidahnya ya. Nah, lalu ada berapa sih huruf jar itu? Nah, ada yang tahu tidak? Nah, huruf jar itu ada banyak. Nah, tetapi yang terpenting itu ada 9 yang sering digunakan dalam bahasa Arab itu ada 9. Nah, yang pertama yaitu ada min yang artinya dari, yang kedua ada ila yang artinya kepada atau menuju, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada an yang artinya dari, yang keempat yaitu ada ala yang artinya di atas, yang kelima ada fi yang artinya di dalam, yang keenam yaitu ada ruba yang artinya betapa banyak atau betapa sedikit, yang ketujuh yaitu ada ba yang artinya dengan atau sebab, yang kedelapan ada kaf yaitu yang artinya bagaikan atau seperti, dan yang terakhir yaitu ada lam atau yang memiliki arti itu untuk atau milik, seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya Bu, bagaimana sih contoh kalimat dari huruf jar itu? Nah, Ibu akan memberikan satu contoh ya. Yang pertama itu Zahaba Ahmad ilal madrasah, yang artinya Zaid pergi ke sekolah. Nah, di situ terdapat huruf jar yaitu ila yang artinya ke atau menuju. Nah, jadi itu menyebabkan al-madrasah itu kan isimnya itu menjadi majrur. Jadi tandanya harus kasroh. Nah, di situ kan terdapat zahaba zaidun ilal madrasati. Nah, itu menjadikan isimnya itu majrur, berharkat kasroh ya. Bisa dipahami? Oke, bagus. Oke, yang selanjutnya contoh yang kedua, al-qalamu alal maktab, yang artinya pulpen itu di atas meja. Nah, di situ terdapat huruf jar yaitu ala. Nah, setelah huruf jar itu ada isim. Nah, bersambung kepada isim. Jadi isimnya itu menjadi majrur dan berharkat kasroh. Di situ menjadi alal maktabi. Nah, jadi isimnya itu kemasukan huruf jar. Jadi dibacanya harus berharkat kasroh, seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami. Oke ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang zorof makan atau kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat itu ada macam-macam ya, banyak. Bisa kalian lihat di buku halaman 31. Nah, di situ banyak kan kalimah atau kata tentang keterangan tempat. Nah, ada amama yang artinya di depan, terus ada waro'a yang artinya di belakang, ada tahta di bawah, ada janiba di samping, ada baina di antara, ada wasato di tengah, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di buku ya halaman 31.
Nah, oke, bagaimana sih contoh kalimatnya yang mengandung tentang zorof makan atau kata keterangan tempat? Nah, contohnya yaitu Al-Maidan amamal ma'had. Nah, yang artinya lapangan itu berada di depan ma'had, seperti itu. Amamanya itu kan zorof makan ya. Jadi gampang lah ya, kalian bisa paham sendiri itu. Yang kedua yaitu contohnya ada al-hammam waro al-ghurfati shihah, yang artinya kamar mandi itu berada di belakang ruang kesehatan, seperti itu. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang al-qiraah ya, membaca. Kalian buka halaman 33. Nah, di situ terdapat teks qiraah ya. Di sini ibu akan membacakan dulu teks qiraahnya. Kalian dengarkan baik-baik apa yang ibu ucapkan ya. Simak baik-baik teks qiraahnya, dilihat ya. Oke, udah siap? Oke. Ibu akan membacakan nih. Madrasati. Hadhihi madrasati. Al-madrasatul mutawassithah al-hukumiyah wahid bimadinati Malang. Madrasati kabiratun wa wasi'atun wa jamilatun. Wa hiya qaribatun minal masjid al-kabir al-falah. Taqa'u madrasati fi syari' Bandung. Rokmu sab'ah bimadinati Malang. Fi madrasati marafiqu madrasiyatun kasiratun. Minha bustanun wa hadiqatun wa hammamatun wa sahatun wa sullamun wa ghurfatul isyraf wa ghurfatul haris wa ghurfatus sihah wa ghurfatul ra'isul madrasah wa ghurfatul mudarrisin wa ghurfatus syu'unil idariyah wa fusulun dirasiyah wa qa'atun kubra wa makhzanun wa maktabun lil amni wa masjidun wa ma'malun wa ma'hadun wa maqsofun wa maktabatun wa mal'abun wa maidanun wa mis'adun. Oke, yang selanjutnya ya teks qiraah yang kedua, yaitu di buku kalian lihat halaman 34 ya. Oke, ibu akan membacakan dulu teks qiraahnya. Kalian cermati baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Oke, ibu mulai ya. Ghurfatu ra'isil madrasati wasatol madrasah wahia baina ghurfatil mudarrisin wa ghurfati syu'unil idariyah wa masjidul madrasah kabirun jiddan wa huwa bijanibil maktabati wal faslus sabi' fi tabaqi as-sufliyah wal faslus samin wat tasi' fi tabaqil ulwi wa bustanul madrasah amama sahah wa huwa bustanun jamilun wa wasi'un wal ma'had bijanibil maidan wa huwa ma'hadun jadidun wa jamilun wal qa'ah tahtal maktabah wal hammamat bijanibil fasul wal ma'mal amamal maidan al wasi'. Langsung saja kepada materi yang selanjutnya, yaitu tarokib. Nah, jadi hari ini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi ya. Jadi tugasnya nanti di akhir belakangan. Jadi kalian harus benar-benar paham atau harus benar-benar menyimak apa yang ibu sampaikan dan apa yang ibu jelaskan supaya kaliannya paham. Nanti kalau ibu bertanya kepada kalian bisa jawab seperti itu. Nah, oke.
materi kali ini tentang tarokib, di mana materinya itu ada isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, selanjutnya yang kedua ada naat man'ut, dan yang ketiga yaitu ada mubtada dan khobar. Nah, kalian bisa buka buku halaman 37 sampai 39 ya. Oke, silakan kalian buka buku halaman 37 sampai 39. Oke, langsung saja kepada pembahasan tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Nah, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, di sini untuk jarak dekat, untuk kalimat muzakkar diawali dengan kata hadza. Nah, sedangkan untuk kalimat muannas itu diawali dengan kata hazihi ya. Nah, sedangkan untuk jarak jauh, untuk muzakkar itu katanya yaitu dengan zalika, sedangkan muannas itu katanya yaitu tilka. Hadza itu artinya ini dan hazihi itu ini, sedangkan zalika dan tilka itu artinya itu ya untuk jarak jauh. Nah, contohnya yaitu hadza mahmud, yang artinya ini Mahmud. Nah, itu Mahmud kan muzakkar, jadi harus diawali dengan hadza bukan hazihi. Contoh yang kedua yaitu hazihi mahmudah, ini adalah mahmudah. Nah, mahmudah di situ kan itu merupakan mahmudah itu muannas ya. Jadi harus diawali dengan kata hazihi bukan hadza ya. Itu untuk jarak dekat, contoh jarak dekat. Nah, untuk contoh jarak jauhnya yaitu zalika kitabun, yang artinya itu buku. Nah, kitabun di sini termasuk kalimat muzakkar ya. Jadi harus diawali dengan kata zalika yang artinya itu. Nah, sedangkan contoh untuk muannasnya yaitu tilka mistorotun. Nah, mistorotun itu termasuk ke dalam kalimat muannas. Nah, jadi harus diawali dengan tilka yang artinya itu penggaris. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada hadza faslun, dan yang artinya ini kelas, dan yang kedua dari muannasnya itu ada hazihi ghurfatun, yang artinya ini ruangan. Nah, kata faslun di situ kata faslun atau ghurfatun di situ yang jatuh setelah hadza dan hazihi tidak diawali dengan al, sehingga diposisikan sebagai predikat dari hadza dan hazihi yang diposisikan sebagai subjek, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada kalimat hadzal faslu jamilun, yang artinya kelas ini bagus, dan yang kedua yaitu ada hadzihil ghurfatu jamilatun, yang artinya ruangan ini bagus. Nah, di situ kata faslun dan ghurfatun diawali al, sehingga posisinya digandengkan dengan hadza dan hadzihi. Nah, yang menjadi subjek. Sementara yang jadi predikatnya itu adalah jamilun dan jamilatun, seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya pembahasan materi tarokib yang kedua yaitu tentang naat dan man'ut. Naat itu adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati, seperti itu. Nah, contohnya yaitu dalam kalimat Ibrahim tilmidun nasyitun, yang artinya Ibrahim adalah siswa yang rajin. Nah, Ibrahim di sini itu merupakan kedudukannya sebagai mubtada. Nah, sedangkan tilmidun itu sebagai man'ut atau yang disifati ya, kata yang disifati. Tilmidun itu siswa, kata yang disifati. Nah, sedangkan nasyitun itu berkedudukan sebagai naat. Nasyitun itu artinya rajin ya. Nah, kedudukannya itu sebagai naat atau sifatnya gitu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu Fatimah tilmizatun nasyitotun, yang artinya Fatimah adalah siswi yang rajin. Nah, Fatimah di sini itu berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan tilmizatun
yaitu sebagai man'ut yang disifati ya, kata yang disifati, sedangkan nasyitatun itu sebagai naat atau sifatnya atau karakternya, yang artinya nasyitatun itu rajin. Oke, semua materi sudah Ibu jelaskan ya dari awal sampai akhir tadi. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas atau latihan. Silahkan kalian buka buku halaman 34. Nah, kalian kerjakan latihan halaman 34 nomor 1 sampai 5 ya. Selanjutnya buka lagi halaman 37, ada at-tadrib 3. Nah, kerjakan itu dari nomor 1 sampai nomor 6. Dan yang terakhir halaman 42 sampai 43 yang at-tadrib 7 ya, nomor 1 sampai 6 kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas itu, untuk mengerjakan soal itu. Oke, siap? Bisa dipahami? Oke, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, waktu mengerjakan tugas kalian sudah habis ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, kalian buka buku halaman 34 yang tadi sudah kalian kerjakan latihan 1, yaitu at-tadrib 1. Itu kalian tinggal pilih jawaban A, B, C, atau D ya dari teks qiraah ya. Jawabannya dari teks qiraah yang pertama yaitu tuh. Oke. Yang nomor 1, ismu madrasati ... Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Apa? Yang C, Bu. MTSN 1 Kota Malang. Oke, betul. Jadi nomor 1 itu pertanyaannya, nama sekolahku itu adalah... Nah, jawabannya yaitu C, MTSN 1 Kota Malang. Seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 2. Ibu minta Azizah coba madrasati ... minal masjid. Coba apa jawabannya Azizah? Kira-kira yang mana? Lihat dari teks qiraah yang pertama. Apa coba jawabannya? Ada di situ. Jawabannya yang D, Bu. Qoribatun. Oke, betul. Jadi yang kedua yaitu madrasati qoribatun minal masjid, yang artinya sekolahku dekat dari masjid. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu madrasati fi madinati bla bla bla. Coba apa jawabannya? Ada yang tahu? Jawabannya yang B, Bu. Malang. Oke, betul. Jadi madrasati jawabannya itu B, Malang. Madrasati fi madinati Malang. Oke, dikarenakan waktu pembelajaran hari ini sudah habis, nanti kalian tugasnya yang sudah Ibu kasih tugas pada kalian semua yang tadi, yang 3 latihan tadi dikumpulkan ya. Ibu ditulis di buku latihan masing-masing, nanti dikumpulkan ke meja Ibu ya. Oke, karena waktu sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran kasiron. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.